yang berhubungan dengan banjir itu adalah kasus dari kencing tikus gitu ya. Mungkin teman-teman udah pada tahu juga penyakit kuning yang akibat kencing tikus ya, itu penyakit leptospirosis. Hai guys, assalamualaikum, selamat sore semuanya. Balik lagi bareng gue Aldi di Daily Motovlog. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Semoga untuk teman-teman yang lagi ngafit segera disembuhkan dari sakitnya dan bisa kembali beraktivitas dan bisa kembali lagi untuk mencari rizkinya. Amin. Oke, sore hari ini gue baru pulang dari jaga pagi dan hujan deras banget, bener-bener Bekasi di hujan nih dengan curah hujan yang cukup tinggi ya, dalam waktu 1 jam. Udah 2 mingguan terakhir hujan gitu ya. Ya alhamdulillah sudah mulai masuk musim penghujan. Bagaimana untuk wilayah teman-teman semua? Semoga sudah mulai ada hujan ya. Cuma permasalahannya agak mulai menggenang ya dari hujan ini. Walaupun hujannya cuma sebentar, ternyata ada dampaknya ya di saluran airnya ya. Oke, ini kita salib dulu mobilnya. Tunggu sebentar. Oke, bagaimana wilayah teman-teman? Apakah hujannya udah mulai sering atau belum? Oh, oke. Banjir guys. Ini dia nih, permasalahan lagi muncul setelah musim kering ya. Hujan ternyata tidak dibarengi dengan persiapan yang memadai gitu ya. Seharusnya memang di musim kering kemarin bisa ditangani lah ya untuk saluran irigasi gitu ya, khususnya saluran got gitu ya, selokan gitu. Harusnya selama musim kering kemarin segera dilakukan penanganan dan perbaikan ya, supaya terhindari dari banjir-banjir seperti ini gitu. Nah, pas banget topiknya. Ya Allah, kasihan banget warung baksonya kebanjiran guys. Semoga rezekinya dimudahin ya. Amin. Oke, balik lagi soal kesehatan. Tentu aja balik lagi ke sisi kesehatan, karena emang daily vlog gue berhubungan sambil kesehatan sambil ngobrol di motor gitu ya. Oke, jadi nggak jauh-jauh masih penyakit tropik infeksi ya, penyakit tropis gitu ya, berhubungan dengan banjir. Mungkin teman-teman udah banyak yang tahu atau belum pernah dengar gitu sama sekali gitu ya, atau pernah udah ada yang ngalamin gitu ya. Semoga enggak ya. Jadi yang berhubungan dengan banjir itu adalah kasus dari kencing tikus gitu ya. Mungkin teman-teman udah pada tahu juga penyakit kuning yang akibat kencing tikus ya, itu penyakit leptospirosis. Jadi leptospirosis itu adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri ya, bakteri leptospira. Jadi bakteri ini tuh melalui urin atau dari darah hewan yang terinfeksi. Nah, bukan ciri khas ya, hewan apa aja sih yang menyebabkan terjadinya leptospirosis? Antara lain ada sapi, ada anjing, ada babi, dan tentu aja ada tikus ya. Gejala leptospirosis sih sebenarnya gejalanya mirip-mirip ya dengan orang yang lagi flu, batuk pilek, demam gitu ya. Cuma agak lebih berat, disertai dengan kaku otot. Yang paling khas itu adalah kaku otot di area betis gitu ya. Dan komplikasinya bisa sampai berdampak jadi kuning badannya gitu. Kalau nggak diobati dengan tepat bisa berbahaya. Nah, gimana sih bisa terjadi penyakit ini gitu? Penyakit ini bisa terjadi tuh kalau ada kontak antara kulit yang terbuka atau luka gitu ya dengan urin hewan yang
lagi sakit gitu ya, ada bakteri leptospiranya. Kemudian juga ada kontak dengan air tanah yang kotor ya, banjir itulah yang jadi permasalahannya, atau konsumsi makanan minuman yang karena kontaminasi urin hewan tersebut gitu. Jadi hati-hati teman-teman untuk menjaga kebersihan tangan dan kebersihan makannya. Nah, faktor risikonya tuh apa aja sih biasanya gitu? Ya bisa terjadi leptospirosis ini. Untuk leptospirosis sendiri sebenarnya banyak ya, nggak cuma banjir doang, ada tempat-tempat yang beresiko, antara lain kayak pekerja di luar ruangan gitu ya, seperti kayak petani ya, kemudian juga nelayan, karena nelayan kan mungkin ngurusin gudang atau ngurusin kapal-kapal, ternyata ya ada tikusnya gitu ya. Kemudian juga ada pekerja tambang gitu ya, kita nggak tahu juga kan di tambang ada binatang pengeratnya gitu. Paling besar sih petani ya kemungkinan, karena berhubungan sama tikus sawah juga tuh. Kemudian juga sering berinteraksi sama hewan ya, jadi teman-teman yang punya piaraan pastikan terjaga dengan baik ya, divaksin hewan-hewan peliharaan kalian agar terhindar dari penyakit-penyakit. Kemudian juga pekerjaan yang terkait dengan saluran pembuangan atau selokan ya, tentu aja kayak petugas-petugas kebersihan, dinas-dinas terkait ya, biasanya petugas truk sampah ya. Sebenarnya ini penting banget dan vital banget harus menggunakan APD gitu, tapi ngelihat beberapa teman-teman pekerja sampah gitu ya, pembuang sampah, pembersihan sampah gitu ya, petugas sampah gitu tidak memakai APD gitu ya, kurang memadai. Jadi saya minta tolong untuk dinas-dinas terkait ya, Pemda, Pemkot, Dinkes gitu ya, dinas kebersihan juga ya, tolong diperhatikan lebih untuk para petugas-petugas. Mungkin ada yang vendor juga, dan untuk yang vendor juga sebagai manajernya juga harus menyediakan alat pelindung diri yang baik dan pemeriksaan kesehatan yang berkala dan rutin gitu ya. Kemudian juga tentu aja tinggal di daerah yang banjir ya. Nah, ini yang baru kita bahas tadi, perlunya juga ya balik lagi dinas-dinas terkait harus melakukan perawatan untuk pemeliharaan ya, selokan, got gitu ya, sehingga terhindar dari terjadinya banjir gitu ya. Untuk daerah-daerah rumah yang di pinggir kali atau di pinggir sungai juga harus waspada. Kemudian juga aktivitas olahraga atau aktivitas rekreasi yang berhubungan sama air gitu ya, apalagi di alam bebas, di sungai, di kali ya. Untuk anak-anak kecil yang berenang di kali yang kotor ya, hati-hati, untuk orang tua tolong diperhatikan seperti itu. Nah, gejalanya kayak gimana sih si leptospirosis ini gitu. Tadi udah sempat kita bahas gitu ya. Jadi gejala leptospirosis ini bisa muncul 1-2 minggu setelah terpapar dari banjir ya. Jadi nggak langsung habis banjir langsung sakit gitu, enggak. Tapi ada fase infeksinya. Diawali dari demam yang tinggi ya, menggigil, ada pusing, ada mual, muntah, nggak nafsu makan ya, ada diare gitu, bahkan ada mata yang merah gitu akibat demam. Kemudian juga ada nyeri otot ya, khusus di area betis sama di area punggung bawah tuh. Kemudian disertai sakit perut dan ada bintik-bintik merah di kulit yang nggak hilang kalau ditekan gitu. Nah, biasanya keluarnya 1 minggu, kalau gejalanya ringan tuh bisa hilang gitu. Namun kalau tidak ditangani dengan baik, kasus ini akan berlanjut. Nah, jadi akan muncul kuning nih. Jadi udah bukan leptospirosis lagi, jadi namanya Weil disease. Jadi penyakit Weil atau Weil disease ini adalah tahapan lanjut setelah dari gejala leptospirosis yang berat gitu. Gejalanya muncul tuh 1-3 hari setelah gejala leptospirosis sudah lewat gitu. Nah, ditandai dengan munculnya penyakit kuning. Nah, jadi kuning di seluruh badan. Bisa mengalami bengkak di tangan atau di kaki gitu. Bisa mengalami perdarahan kayak mimisan atau batuk berdarah. Bisa nyeri dada, bisa sesak napas ya. Jantung bisa berdebar-debar gitu ya. Dan gejala-gejala yang sebelumnya kayak demam, ada sakit nyeri di kepala, sakit leher ya, badannya ngilu-ngilu gitu ya, jadi berlanjut gitu.
Nah, kapan harus ke dokternya gitu? Ke dokternya ya saat udah mulai keluhan-keluhan tersebut gitu ya. Harus segera, apalagi kalau sudah sampai ada penyakit kuningnya, udah susah buang air kecil ya. Buang air kecil udah jarang gitu ya. Udah badannya bengkak-bengkak, bahkan sampai ada sesak napas, itu harus segera ke IGD kalau bisa. Ini sih apa? Ke gawat daruratan soalnya. Jadi kalau gejala-gejalanya masih ringan, ke dokter juga boleh ya. Nah, untuk pemeriksaan dari dokter sendiri biasanya nanti akan diberikan obat-obatan, yaitu antibiotik tentu aja ya. Teman-teman juga harus tahu ya, antibiotik nggak bisa sembarangan main beli-beli aja di apotek, karena belum tentu antibiotiknya cocok, karena ada beberapa orang yang punya riwayat alergi antibiotik atau bahkan nggak tahu punya alergi antibiotik. Jadi hati-hati dalam mengkonsumsi obat. Jadi harus ke dokter dulu ya teman-teman. Kalau ada keluhan seperti ini, kontrol ke dokter, ke klinik terdekat atau ke dokter kesayangan kalian supaya bisa mendapatkan penanganan yang baik gitu ya. Dan tentu aja akan diberi obat sesuai gejala, seperti obat untuk penurun demam, untuk buat nyeri atau pusing kepala gitu ya. Mungkin bisa dimulai dengan pemberian paracetamol atau ibuprofen gitu ya. Mungkin teman-teman bisa beli di warung, tapi untuk penanganan lebih lanjutnya harus segera ke dokter, apalagi kalau sampai mengalami kuning badannya gitu, jadi harus segera ditangani seperti itu. Nah, kemudian untuk komplikasinya sendiri gimana sih kalau leptospirosis gitu? Dampak dari si Weil disease-nya ini nanti akan memperparah, mengalami kerusakan organ, bisa mengalami gagal ginjal ya, atau mengalami perdarahan saluran cerna, perdarahan paru-paru ya, bisa gagal fungsi hati ya, bisa mengalami gangguan pada otot ya, ada radang pada mata, ada penggumpalan darah ya, jadi harus hati-hati gitu. Bahkan bisa mengalami gagal jantung. Dan untuk ibu-ibu hamil hati-hati, bisa mengalami keguguran seperti itu. Jadi teman-teman harus hati-hati. Nah, pencegahannya gimana sih kalau pencegahannya gitu? Kalau pencegahannya sendiri, tentu aja teman-teman harus pakai alat pelindung diri ya, apalagi teman-teman yang bekerja di tempat-tempat yang rawan terjadinya penularan leptospira ya. Harus pakai sarung tangan, sepatu, boot, pakai kacamata ya. Karena nggak cuma infeksinya melalui kulit yang terbuka atau luka, ternyata bisa melalui mata ya, hidung, atau bahkan bisa melalui mulut. Jadi seperti itu ya. Jadi teman-teman harus memakai alat pelindung diri seperti itu. Jangan berendam atau berenang di kali yang kotor ya, terutama untuk anak-anak. Hati-hati, selain safety-nya tidak baik ya, bisa mengalami hanyut, itu juga bahaya, itu membawa kuman atau kotoran yang nggak kita ketahui gitu. Terus mengonsumsi air minum yang bersih ya, kalau bisa air minum kemasan yang sudah terjaga kualitasnya ya, jadi teman-teman bisa lindungi ya. Kemudian mencuci tangan pakai sabun, itu paling penting ya. Setiap habis banjir ya atau melalui air yang kotor, cuci tangan pakai sabun, dan bersihkan kaki juga pakai sabun ya. Mencuci buah, sayur ya pakai sabun juga ya, sabun yang khusus untuk makanan gitu ya. Kemudian menjaga lingkungan ya, pastikan setiap area rumah kita yang ada kotoran tikusnya segera dicuci, dibersihkan ya, untuk menghindari terjadinya sisa-sisa kayak air urin tikus atau kotoran tikus gitu ya, supaya tetap terjaga kebersihannya. Dan tentu aja untuk teman-teman yang punya peliharaan harus melakukan imunisasi atau vaksinasi pada hewan ternaknya seperti itu. Jadi cukup panjang ya obrolannya, padat banget. Jadi seperti itu, karena sudah mulai masuk musim penghujan. Sesuai janji gue kemarin kan, gak cuma ngomongin demam berdarah, tapi ada penyakit tropik infeksi lainnya atau penyakit tropis lainnya. Ya salah satunya pas banget momentumnya lagi ada banjir tadi, sekalian aja kita bahas seperti itu. Gimana teman-teman, apakah teman-teman juga rumahnya lagi banjir? Jadi bagaimana ya, kalau bisa hati-hati, atau teman-teman rumahnya tergenang depan rumahnya, jaga diri kalian juga ya, biar kondisinya tetap fit ya. Jangan sampai lagi nggak fit dipaksa untuk bersih-bersih, juga nanti nggak baik gitu ya. Jaga kondisi tidur, jaga pola makan, jaga kebersihan diri, itu yang paling penting gitu deh.
Oke, karena ini sudah masuk ke video ke-31, gue ucapin sekali lagi terima kasih buat temen-temen yang udah ngedukung video gue, yang sudah nge-like, yang sudah komen, yang sudah share, bahkan sudah subscribe. Gue ucapin terima kasih banyak sekali. Perjalanan gue masih panjang untuk menjadi seorang YouTuber karena masih pemula ya. Semoga apa yang gue share ke teman-teman ini bisa sangat bermanfaat ilmunya buat teman-teman, bisa buat diskusi, bisa buat sharing. Boleh diambil yang positifnya aja, apalagi ilmu kesehatannya. Yang kurang baik ya dibuang-buang jauh-jauh aja gitu ya teman-teman. Semoga video ini selalu bermanfaat ya, atau konten-konten gue ini selalu bermanfaat buat teman-teman, dan semoga bisa semakin menarik videonya ya, walaupun hanya naik kendaraan aja, naik motor aja, cuma gini-gini aja, tapi gue harap sih bisa upgrade terus, baik dari sisi videonya, kualitas videonya, dan kualitas kontennya, seperti itu. Oke deh, dari gue mungkin segini aja. Sekali lagi gue ucapin terima kasih untuk semuanya yang sudah dukung, yang sudah subscribe. Gue ucapin banyak terima kasih. Sampai ketemu di next video. Gue Aldi, cabut dulu. Dadah. Assalamualaikum.